Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS K3 saya. Nama Muhammad Amar Rozan Fahrudin, NIM 2210201071. Pertama, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Jawaban saya, desain posisi dan tugas kerja, seperti mengatur ketinggian meja dan kursi dan mengurangi kecerahan pada laptop. Yang kedua, penataan ruang kerja, menyusun peralatan dan bahan kerja. Yang ketiga, pengaturan waktu kerja, menentukan jadwal untuk mengambil istirahat. Yang keempat, perangkat dan alat bantu, menggunakan alat bantu yang ada seperti mouse dan keyboard. Yang kelima, pelatihan dan kesadaran, memberikan pelatihan tentang pentingnya ergonomi di tempat kerja agar mengurangi cedera. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Jawaban saya, yang pertama, cedera punggung dan leher, pengaturan kursi yang tidak ergonomi. Yang kedua, cedera jatuh, penataan peralatan di mana-mana yang menyebabkan resiko jatuh dan cedera. Yang ketiga, masalah visual dan pencahayaan. Pencahayaan yang tidak memadai atau pencahayaan yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mata, ketegangan mata, dan sakit kepala yang berhubungan dengan penglihatan. Yang ketiga, jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Jawaban saya, aporometri adalah studi tentang pengukuran dimensi dan proporsi struktur morfologi organisme hidup. Cara kerjanya, aporometri melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan data morfologis yang akurat serta menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang variasi morfologis dan evolusi organisme. Yang keempat, berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Yang pertama yaitu desain peralatan dan alat kerja, yang kedua ergonomi dan desain produk, yang ketiga biologi dan evolusi, yang keempat keamanan dan perlindungan kerja, yang kelima desain lingkungan kerja yang ramah. Kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Kelebihannya yang pertama, objektivitas. Penggunaan teknik pengukuran yang tepat dapat menghasilkan data yang objektif. Yang kedua, analisis komparatif. Membandingkan secara langsung variasi antar individu populasi juga dapat memberikan wawasan luas tentang perbedaannya. Yang ketiga, penggunaan dalam berbagai bidang. Kekurangannya adalah yang pertama, pengumpulan data yang memakan waktu. Yang kedua, keterbatasan dalam pemrosesan data. Yang ketiga, interpretasi yang memerlukan keahlian. Nomor 6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu studi yang dilakukan untuk menganalisis dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan terhadap lingkungan. Tujuan AMDAL yaitu memberikan masukan tentang perencanaan kegiatan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif yang timbul. Yang ketiga, memberikan izin usaha atau kegiatan. Ketujuh, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Yang pertama, proses screening wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman. Yang ketiga, proses scoping atau mengidentifikasi AMDAL. Yang keempat, penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Yang kelima, penyusunan dan penilaian AMDAL RKL dan RPL. Yang ke-6, persetujuan kelayakan lingkungan. Ke-8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Yang pertama, identifikasi dan deskripsi proyek.
Yang kedua, analisis alternatif. Yang ketiga, penilaian risiko. Dan yang keempat, penilaian dampak lingkungan. 9. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Yang pertama, pelindung kepala helm. Yang kedua, pelindung mata dan wajah atau masker. Yang ketiga, pelindung pernafasan. Yang keempat, pelindung tangan dan kaki. 10. Bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Yang pertama, untuk mengukur kualitas standar APD, terutama dalam konteks perlindungan dan keselamatan bekerja, dapat menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, uji sertifikasinya. Yang kedua, performa dan kinerja barang APD-nya. Yang ketiga, kenyamanan dan kepuasan pengguna. Yang keempat, tingkat proteksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.